Bibi yang duduk di pelaminan. Kita dia gak bangun malam ini dia nyalai. Iya. Sekarang Pak Bupati Guru punya slogan begini, Busa Papeda. Busa itu adalah buruh sayang perempuan peduli anak. Ini sesuai dengan undang-undang yang dicanangkan oleh 3 menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Dinas BKKBN. Untuk pencegahan yang namanya stunting. Jadi kalau mendaftar di KUA atau urusan agama, itu kita kasih dulu ada satu kertas, yaitu kartu sehat. Kartu sehat ini dibawa dulu ke puskesmas, diperiksa dulu kesehatannya. Kalau tidak ada itu, ini belum bisa kawin. Diperiksa kesehatannya supaya sebentar nanti kita melahirkan generasi yang tidak stunting. Beta pernah tanya dokter, beta bilang, Pak Dok, sebenarnya stunting itu apa? Pak dokter dia lurus-lurus, dia bilang, Ustaz, stunting itu pendek. Saya bilang, Pak dokter dia tanya apa? Tapi pendeknya itu anak kurang gizi, lahir dengan kurang gizi. Beta tanya, kalau lahir dengan kurang gizi Pak Dok, itu pengaruhnya apa dalam kehidupan? Yang pertama akan berpengaruh kepada pendidikannya, akan berpengaruh kepada lingkungannya, akan berpengaruh kepada kehidupannya, kepada fisiknya. Oleh sebab itu, sekarang ini dijaga harus umur 19 tahun. Kenapa umur yang belum sampai mencapai umur 19 tahun itu dicegah? Yang pertama, ketika ada yang kawin belum umur 19 tahun, itu memang sampai tua kelihatannya cantik, menawan. Seperti kuah pao yang baru diangkat itu, dia mulus begitu. Tapi ketika dia kena panas, nanti kuah pao itu dia menurun. Kenapa kawin seperti itu dicegah sekarang? Karena nanti di masa tuanya itu dia keropos. Itu menurut Kepala Dinas BKKBN Pusat. Ketika dia keropos, maka akan cepat mengidap penyakit. Dan yang paling banyak yang jatuh di WC itu yang orang tua yang sudah keropos, yang kawinnya itu masih muda, itu dalam penelitian. Oleh sebab itu mari kita dan itu 99% itu terjadi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, cinta itu hanya menjadi sebuah khayalan. Waktu kita bercinta itu hanya kita menghayal. Kira-kira kapan kita bisa lamar dia. Tapi setelah lamar cita-cita ini menikahi dia. Setelah menikah ada lagi jembatan masa depan. Jembatan masa depan itu, saya 1 tahun pertama dengan istri buat apa? Harus punya cita-cita ke depan. Cita-cita pasti kita tanya itu cita-cita ke depan 1 tahun kemudian apa yang kalian bikin setelah kawin? Setelah punya anak, apalagi yang dicita-citakan? Anak dibesarkan lalu disekolahkan. Lalu setelah anak sekolah, cita-citanya apa lagi? Dan cita-cita ini akan berlanjut kecuali kita punya kesiapan fi'liannya. Makanya sering saya bilang, sering saya sampaikan, rumah tangga ini akan bahagia kalau dia punya vitamin U itu lancar. Tapi kalau vitamin U itu kurang, itu pasti dong sakit kiri kanan. Vitamin U itu uang. Kenapa ibu tidak bisa cantik seperti ini, betapun mama-mama yang tidak bisa cantik seperti ini, kalau U-nya sing ada. Bedak sekarang mahal. Bukan hanya ibu yang pakai bedak, beta lagi pakai bedak. Tapi karena dari pagi ini beta sering pulang rumah lagi. Pagi tadi sampaikan hikmah maulid, langsung di sini sore lagi ada di Lala lagi. Kemarin ada 3 pasang. 3 pasang betul-betul sampai malam. Sehingga beta sampai di rumah di jam 1 malam. Mereka bilang, Ustaz, sudah jam panggil Ustaz lagi Ustaz tidur.
So bayangkan, istri kadang kalau kau dapat uang 1 juta, kau kasih dia 500. Tapi kalau kau cari pembantu rumah tangga, menyapu 500, cuci pakaian 500, setrika 500, memasak 500, seberapa juta? Tapi istri tidak minta bayaran. Ketemu ibu-ibu saya minta bayaran. Hanya dia minta bagaimana ketulusan hatimu, bagaimana cinta dan kasih sayangmu, sampai ketemu dua-dua. Nah, itu yang mereka yang dambakan dalam kehidupan. Kalau ini yang kita tanamkan dalam kehidupan kita berumah tangga, insya Allah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah pasti akan tercapai. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa kita diijabah.